Mari bersama-sama kita deklarasikan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya akan menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom semuanya. Di dalam Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas seorang tokoh yang luar biasa di dalam Alkitab. Dia adalah Musa. Terbukti 65 kali Alkitab mencatat bahwa Tuhan berbicara dan berfirman kepada Musa. Dan tidak ada nabi lain di dalam Alkitab yang sama seperti Musa. Nah, bukankah sebagai seorang percaya kita rindu untuk terus intim dan dapat bercakap-cakap dengan Tuhan? Karena itu, mari kita sama-sama mempelajari beberapa kualitas dari seorang nabi yang sangat menginspirasi dari zaman ke zaman secara singkat. Yang pertama, Musa memilih hidup dalam kebenaran. Dalam Ibrani 11 ayat 24-26 dijelaskan, karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Yang kedua, Musa rela diproses Tuhan. Setelah Musa melarikan diri dari tanah Mesir, ia hidup dengan sangat berbeda di tanah Midian sebagai pendatang. Selain itu, Musa juga mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan mengenal Allah secara pribadi. Pengalaman-pengalaman ini adalah proses yang Musa jalankan untuk mempersiapkan dirinya menjadi pemimpin atas umat pilihan Tuhan. Musa meresponi perintah Tuhan untuk membawa dan mengajar bangsa Israel hidup dalam destiny yang sudah Tuhan tetapkan, yaitu menjadi bangsa yang sulung, yang akan beribadah kepada Tuhan dan yang akan melahirkan juru selamat. Musa sadar bahwa kehidupan dan apapun yang ia miliki adalah untuk menghidupi panggilannya. Yang ketiga, Musa taat penuh kepada Tuhan. Ketaatan adalah suatu ciri khas kepemimpinan dan gaya hidup dari Musa. Saat ia menerima perintah atau firman dari Tuhan, ia akan sampaikan kepada banyak orang. Dan setelah itu, ia pastikan agar perintah itu dilakukan dengan baik. Dalam berbagai kesempatan, Musa hanya mau mengambil tindakan jika memang Tuhan perintahkan demikian. Ini adalah suatu sikap penundukan diri yang luar biasa kepada Tuhan. Musa selalu menempatkan Tuhan sebagai pemimpin utama atas bangsa Israel, dan ia sebagai hambanya. Yang keempat, Musa selalu ingin adanya penyertaan Tuhan. Ketika bangsa Israel melakukan penyembahan kepada patung lembu emas, Tuhan memutuskan bahwa ia tidak akan berjalan bersama bangsa Israel ke tanah perjanjian, tetapi malaikat yang akan menuntun mereka. Apa reaksi Musa? Dia menolak untuk dituntun oleh malaikat
tetapi hanya mau dituntun oleh Tuhan. Musa bahkan menolak untuk disuruh berangkat dari padang gurun Sinai ke tanah perjanjian jika bukan Tuhan sendiri yang memimpin dia dan bangsa Israel. Musa menunjukkan bahwa bagi dia, penyertaan Tuhan adalah segala-galanya. Yang kelima, Musa mengejar hadirat Tuhan sekalipun ada resiko. Musa pernah meminta untuk melihat Tuhan di dalam kemuliaannya. Pada zaman itu, permintaan ini sangat beresiko, karena siapapun yang melihat Tuhan beresiko mati, karena karya salib Kristus belum terjadi. Pendeta Tommy Tenney dalam buku God Chaser menuliskan bahwa jika kita ingin benar-benar melihat Tuhan, kita harus siap mati. Mati atas keinginan duniawi, mati atas hasrat dosa, dan hidup bagi Kristus. Yang keenam, Musa bersyafaat bagi bangsanya. Salah satu tindakan Musa ketika Tuhan begitu marah kepada bangsa Israel yang melakukan dosa adalah dia bersyafaat bagi bangsa Israel. Bersyafaat artinya berdiri di hadapan Allah, memohonkan doa secara sungguh-sungguh bagi orang-orang tertentu. Tindakan syafaat Musa akhirnya membuat Tuhan mengubah keputusannya. Kita sebagai umat percaya perlu bersyafaat bagi bangsa kita. Yang ketujuh, Musa memiliki hati yang lembut. Bilangan 12 ayat 3 menuliskan bahwa Musa memiliki hati yang sangat lembut. Sekalipun waktu itu Miriam dan Harun mengatai Musa, tetapi dia memilih diam. Sehingga tidaklah mengherankan jika Tuhan begitu membelanya. Dan pembelaan yang sama Tuhan pasti berikan kepada setiap kita yang mau memiliki hati yang lembut. Yang kedelapan, Musa mengimpartasi apa yang dia terima dari Tuhan. Musa meneruskan apa yang ia terima dari Tuhan kepada orang-orang yang ada di bawahnya. Musa mengajari Yosua semua hal yang telah ia terima dari Tuhan, termasuk mengimpartasikan kepenuhan roh untuk mempersiapkan Yosua menjadi penerusnya. Jadi, kita sudah mendengar kualitas Musa yang patut kita contoh. Kita percaya saat kita melakukan apa yang Musa lakukan, maka kita pun akan menerima berkat yang sama. Biarlah di tahun integritas ini kita senantiasa selalu berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Jemaat GBGPS, apa kabarnya hari ini? Mari sama-sama kita kembali memuji dan menyembah Tuhan. Apapun keadaan kita pagi hari ini, kita mau bawa pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita yang dahsyat. Kita mau memuji Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan, sorakan haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mau siapkan hati kami menyembah-Mu. Mari sama-sama kita bawa penyembahan kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau dahsyat Tuhan bagi setiap kami. Sama-sama nyanyikan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku. Amin. Untuk selamanya hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Mari dengan iman nyanyikan pujian ini di hadapan Tuhan. Sama-sama katakan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau yang pegang hidup kami Tuhan. Amin. Sepenuh
Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, kami akan terus berjalan Tuhan, dari satu kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari apapun keadaan kita hari ini, mari tetap memuji dan menyembah Tuhan. Waktu Tuhan untuk kita memuji dan menyembah Tuhan, Dia Allah yang berkata di atas pujian dan penyembahan kita. Terima kasih Tuhan, biar hari-hari ini kami terus berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Mari Bapak Ibu angkat tangan kita di hadapan Tuhan, katakan Yesus. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Beri sorak-sorai yang terbaik bagi Allah kita. Sorakan haleluya. Haleluya. Berapa banyak hari-hari ini yang tetap percaya di hadapan Tuhan, sekalipun bumi hari ini sedang bergoncang, tapi kita tetap percaya di hadapan Tuhan. Ada kuasa yang mengalir atas rumah demi rumah hari ini. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah hari ini terus bawa penyembahan kita, pujian kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Orang-orang yang percaya di hadapan Tuhan, mari terus memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari nyanyikan dengan iman. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung dan batu, Dia gunung batu dan keselamatan. Hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara kami Tuhan, Kaulah menara dan kota perlindungan. Mari melompat bagi Tuhan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Apapun keadaan kita hari ini, apapun keadaan kota kita hari ini, apapun keadaan bangsa kita hari ini, mari kita terus percaya di hadapan Tuhan. Mari terus percaya di hadapan Tuhan. Sebab firman Tuhan katakan percaya saja, maka Dia Allah yang berperkara atas setiap kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari sama-sama angkat tangan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah.
Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sorakan haleluya. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Bapak Ibu yang di rumah beri sorak-sorai. Haleluya. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Makasih. Mari Bapak Ibu sama-sama kita mau masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi hari ini. Kita percaya kita datang memuji dan menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Dia Allah yang memberi kemenangan atas setiap kita. Pagi hari ini kami datang di hadapan, membawa hidup kami. Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Sekali lagi katakan, ku tidak takut, sebab Engkau beserta setiap kami Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allah kami, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku.
ada kelepasan terjadi Tuhan. Waktu kami dengan segenap hati memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Mari sekali lagi angkat tangan di hadapan Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kesembuhan terjadi di. Mari dengan iman nyanyikan. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin, amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kelepasan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita, sorakan haleluya. Oh dahsyat Tuhan. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Senang menjumpai saudara-saudara sekalian di dalam ibadah online di awal bulan Maret ini. Nah, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Urapi hamba-Mu, urapi semua umat-Mu Tuhan. Kami buka hati kami buka telinga kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, tahun 2021 adalah tahun integritas. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, hari-hari ini sangat langka untuk mendengarkan kata-kata integritas. Bahkan mencari orang yang mempunyai integritas sama sukarnya dengan mencari sebuah jarum di tengah-tengah tumpukan jerami. Nah, jangankan mencari orang yang berintegritas, kata-kata ini pun sudah jarang didengungkan. Nah, kita, gereja kita dituntun melalui gembala sidang kita bahwa tahun 2021 adalah tahun integritas. Ada begitu banyak definisi daripada integritas, dan yang saya ingin sampaikan ada beberapa hal. Definisi integritas. Integritas adalah sebuah tindakan yang konsisten dengan mengamalkan nilai-nilai kebenaran walaupun berada di dalam kondisi sulit sekalipun untuk melakukannya. Konsistensi antara perkataan dan perbuatan ini juga merupakan sebuah integritas. Antara apa yang diajarkan dengan yang dilakukan, itu pun juga adalah bentuk daripada sebuah integritas. Dalam etika, integritas adalah prinsip dan karakter moral yang dibentuk oleh hati nurani Kristen. Dan hari ini salah satu dari integritas yang kita akan pelajari adalah mengenai ketaatan. Saudara dikasihi Tuhan, ketaatan
tidak dapat digantikan dengan apapun juga. Dan tanpa ketaatan, sangat tidak mungkin untuk kita bisa berkenan di hadapan Tuhan. Tidak mungkin kita bisa mendapatkan perkenanan Tuhan. Dan Tuhan mau menghendaki, atau Tuhan menghendaki kita untuk memiliki sebuah ketaatan yang mutlak. Karena di hadapan Tuhan, sebagian taat sama dengan tidak taat. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, apa yang menjadi pengertian daripada taat? Saya langsung ambil dari dalam bahasa Ibrani. Kalau diterjemahkan, kata taat ini adalah shema, yang berarti tunduk kepada wewenang, menjalankan apa yang diperintahkan, mematuhi apa yang dituntut, atau menjauhkan diri daripada apa yang dilarang. Dan kata shema ini juga bisa mengandung arti memperhatikan, menyimak, mendengarkan. Seperti yang dikatakan Samuel kepada Raja Saul di dalam 1 Samuel 15 ayat 22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Nah, inilah arti kata shema, juga bisa masuk dalam mendengarkan atau memperhatikan. Nah, hari ini juga kita akan melihat beberapa tokoh di dalam Alkitab. Karena tema saya adalah ketaatan versus ketidaktaatan. Maka kita akan melihat dulu beberapa tokoh di dalam Alkitab di mana mereka tidak taat kepada Tuhan dan mengalami hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak enak di dalam hidup mereka. Yang pertama tentunya Adam dan Hawa. Setelah Tuhan menciptakan manusia, Adam dan Hawa, mereka ditempatkan di Taman Eden. Lalu Tuhan memberi perintah kepada mereka bahwa semua yang ada di taman itu mereka boleh makan, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat mereka tidak boleh makan. Perintah ini jelas disampaikan kepada Adam dan Hawa. Tapi kita mengerti bahwa firman Tuhan mengatakan Adam dan Hawa tidak taat kepada perintah Tuhan ini. Bermula daripada Hawa yang digoda oleh iblis, dan pada akhirnya dia memakan buah yang dilarang itu. Dan bahkan dia memberikan kepada Adam untuk makan juga. Saudara dikasih Tuhan, ini adalah ketidaktaatan yang pertama yang terjadi di muka bumi. Dan apa dampaknya ketika Adam dan Hawa tidak taat kepada Tuhan? Tentu mereka jatuh ke dalam dosa. Dan ketika mereka jatuh dalam dosa, mereka mengalami kematian rohani. Artinya apa? Terpisah dari Tuhan hubungannya. Dan sesudah itu mereka mengalami apa yang disebut kematian jasmani. Akhirnya mereka pun mati. Dan bukan itu saja, mereka juga ternyata mengalami penderitaan hidup. Karena di dalam kitab Kejadian 3, kalau saudara-saudara baca di ayat 17, dikatakan, bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Di ayat 19, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu.
Mereka harus mengupayakan, harus berusaha keras, harus banting tulang untuk mendapatkan berkat. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, akibat ketidaktaatan ini menjadi sebuah apa yang dikatakan dosa warisan. Ketidaktaatan Adam dan Hawa ini berdampak kepada seluruh keturunan mereka, yaitu semua manusia yang ada di muka bumi. Ini menjadi sebuah dosa warisan atas ketidaktaatan mereka. Itu sebabnya saudara yang dikasihi Tuhan, ketidaktaatan kita kepada Tuhan, kita harus betul-betul memperhatikan hal ini. Karena ini bisa memberikan dampak juga kepada anak-anak kita, kepada turunan-turunan kita. Kita tidak boleh menganggap remehnya. Nah, contoh yang kedua di dalam Alkitab, ini adalah seorang pemimpin besar, namanya Musa. Dia yang dipilih sama Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir dan membawa mereka masuk ke tanah perjanjian. Dan Alkitab katakan ia memimpin bangsa ini selama kurang lebih 40 tahun berjalan di padang gurun. Namun sangat menyedihkan, Alkitab katakan Musa sendiri tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Dalam kata lain, dia cuman mengantar bangsa Israel sampai perbatasan tanah Kanaan. Dan Alkitab menjelaskan Tuhan hanya izinkan Musa untuk melihat tanah perjanjian ini dari atas gunung Nebo. Dan sesudah itu Musa mati di sana. Nah, ketika Musa mati, Yosua adalah penggantinya. Yosua ini adalah abdinya atau pelayannya Musa. Dan Yosua membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Saudara, Alkitab katakan Musa ini sudah memohon atau meminta-minta kepada Tuhan supaya dia boleh masuk. Tapi tetap Tuhan tidak izinkan. Dan artinya Tuhan menolak dosa manusia. Kita boleh belajar dari ketidaktaatan. Di mana ada ketidaktaatan, ketika kita menaikkan doa-doa, maka doa kita tidak akan didengar oleh Tuhan. Yang menjadi pertanyaan sekarang, kenapa Musa yang jelas-jelas Tuhan pilih untuk menuntun bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, tapi dia sendiri tidak masuk ke tempat itu? Jawabannya, karena ia tidak taat kepada perintah Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Musa? Dia dan Harun memberontak. Ketika Tuhan memerintahkan Musa, saudara tahu bangsa Israel ini kehausan. Mereka minta air minum. Dan Musa menghadap kepada Tuhan. Tuhan mengatakan, baik, kamu katakan kepada bukit batu agar air keluar dari sana. Tetapi apa yang dikerjakan oleh Musa, dia tidak mentaati ini. Di tengah-tengah ada rasa amarah, jengkel kepada bangsa Israel. Dia mengetuk bukit batu itu dengan air. Sebagian orang mungkin bilang, aduh ini kan kesalahannya kecil. Saudara dikasih Tuhan, di hadapan Tuhan, ketidaktaatan atau sebagian ketaatan itu sama juga dengan tidak taat. Kan cuman kecil, kadang-kadang kita menganggap remeh ketidaktaatan kita. Saya cuman gak lakukan ini, masa saya dihukum seperti ini? Tapi inilah yang Tuhan mau. Tuhan mau ketaatan mutlak. Kalau Tuhan bilang, Musa, katakan kepada bukit batu ini, maka kita harus melakukan.
tepat seperti apa yang Tuhan suruh. Nah, hanya karena ketidaktaatan ini, kita boleh belajar pada hari ini, Musa tidak bisa memasuki tanah perjanjian. Saya berharap tidak ada satupun daripada jemaat GBGPS dan seluruh yang jemaat yang sedang mendengarkan firman Tuhan ini. Mari kita jaga hidup kita. Kita taati apa yang diperintahkan Tuhan, supaya kita bisa masuk ke tanah perjanjian. Dan kita tidak melakukan hal yang sama seperti apa yang dibuat oleh Musa. Jangan sampai kita pikir kita rajin beribadah, kita nggak pernah meleset memberikan perpuluhan, tetapi kita nggak pernah taat. Pada akhirnya kita harus membayar sebuah harga yang mahal, seperti Musa alami. Nah, tokoh yang ketiga di dalam Alkitab ini, saudara, saya ingin sampaikan tentang Saul. Dari jutaan orang yang ada, Tuhan memilih Saul. Padahal Saul ini berasal dari sebuah suku yang kecil, yaitu suku Benyamin. Dia diangkat menjadi raja. Tetapi sayangnya, ketidaktaatannya kepada Tuhan ini, maka Alkitab menceritakan dia ditolak Tuhan. Akibatnya apa? Dia kehilangan apa yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupannya. Saudara, mari kita ingat ketidaktaatan kita. Tuhan sudah punya hal-hal yang luar biasa. Tuhan sudah siapkan hal yang luar biasa buat setiap kita. Tapi jangan sampai ketidaktaatan ini menggagalkan apa yang Tuhan sudah siapkan buat saudara dan saya. Di dalam 1 Samuel 16 ayat 7, firman Tuhan berkata demikian. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia yang melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saudara, siapa yang ditolak oleh Tuhan yang ada di dalam firman Tuhan ini? Eliab. Siapa Eliab? Eliab itu adalah anak sulung daripada Isai. Dia yang paling dewasa dari 8 bersaudara. Dia yang paling dewasa. Dan yang paling kecil adalah Daud. Tetapi ayat ini juga berbicara tentang Saul yang baru saja ditolak di Fatsal 15. Saul, Tuhan sudah siapkan sebuah destiny yang besar. Karena di dalam 1 Samuel 9 ayat 17 dikatakan demikian. Ini Tuhan sendiri yang ngomong bahwa Saul itu sebetulnya sudah dipilih untuk memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan. Wow. Seharusnya Saul ini bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Tetapi sayang, di akhir hidupnya sangat tragis. Kenapa? Karena dia tidak taat. Nah, 1 Samuel 13 ayat 13 firman Tuhan berkata demikian. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan. Jadi Saul ditegur oleh Samuel. Yang Samuel adalah nabi yang Tuhan suruh urapi Saul ini. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Saudara dikasih Tuhan, destiny Saul ini sangat luar biasa. Tuhan sudah tetapkan untuk mengokohkan kerajaan Saul
selama-lamanya. Ini adalah rencana Tuhan. Bahkan sampai kepada keturunan-keturunannya. Dan sebetulnya posisi Saul ini tidak bisa digantikan oleh siapapun juga. Tapi apa? Firman Tuhan katakan 1 Samuel 13 ayat 14. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seseorang yang berkenan di hatinya. Dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Lihat, Saul diganti. Karena apa? Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Fatal. Fatal sekali. Kita renungkan. Jangan sampai hal ini terjadi di dalam kehidupan kita, saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika kita mengiringi Tuhan, kita tidak didapati integritas dalam hal ketaatan. Saudara dan saya, kita semua mempunyai kehendak bebas. Kita bisa memilih untuk mentaati firman Tuhan, atau kita bisa pilih untuk tidak mentaatinya. Kita sendiri yang harus memutuskan. Dan Saul memutuskan sesuatu yang dia harus bayar mahal harganya. Kerajaannya diambil, digantikan oleh Daud. Kalau kita nggak taat sama Tuhan, jangan-jangan apa yang dilakukan, yang dialami oleh Saul ini, kita juga bisa alami. Nah, perintah apa sih sebetulnya yang dilanggar oleh Saul? Saya akan tunjukkan beberapa. Yang pertama itu ada di Samuel 13 ayat 11. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku. Dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Nah saudara, kalau saudara baca ayat seterusnya, ternyata biasanya sebelum berperang selalu seorang raja itu mempersembahkan korban bakaran supaya mereka bisa diberikan kemenangan. Dan Saul sudah janjian sama Samuel bahwa 7 hari Samuel akan datang. Tapi pada waktu itu rupanya Samuel terlambat datang. Sehingga waktu menunggu, Saul ini melihat rakyat mulai meninggalkan dia. Dan dia takut. Maka dia putuskan untuk membakar korban persembahan ini, korban bakaran. Padahal ada sebuah ketentuan bahwa yang boleh melakukan atau mempersembahkan korban bakaran ini hanyalah imam. Raja tidak boleh. Dan Saul mengerti akan hal ini, tetapi dia melanggar peraturan ini. Nah, perhatikan, ketika Samuel tanya, kenapa kamu lakukan itu? Saul menjawab, karena rakyat mulai lari meninggalkan aku. Saudara, saya menangkap Saul ini lebih memikirkan ketakutannya ditinggalkan oleh rakyatnya, sehingga dia berani melanggar firman Tuhan. Saul ini adalah seseorang yang terobsesi dengan dirinya, dengan penampilannya, dengan kehidupannya, dengan reputasinya. Nah, berbicara reputasi, saudara ingat waktu Daud menang melawan Goliat, lalu rakyat
mulai bernyanyi-nyanyi. Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud berlaksa-laksa. Di situ saja kita bisa melihat Saul marah. Saul marah. Dia gak mau ada yang saingi. Dia mau terkenal. Dia mau reputasinya bagus. Dan karena hal ini, dia berani untuk tidak taat kepada firman Tuhan. Nah, kesalahan kedua apakah yang dilakukan oleh Saul? Ternyata dia membangun sebuah patung untuk dirinya sendiri. 1 Samuel 15 ayat 12. Lalu Samuel bangun pagi-pagi untuk bertemu dengan Saul. Tetapi diberitahukan kepada Samuel demikian. Saul telah ke Karmel tadi dan telah didirikannya baginya suatu tanda peringatan. Kemudian ia balik dan mengambil jurusan ke Gilgal. Ngapain Saul pergi ke Karmel? Untuk membangun sebuah patung untuk dirinya. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, biasanya seorang raja itu membangun patung kalau dia sudah mau mati. Itu sebagai peringatan, sebuah monumen. Tapi Saul ini baru memimpin jadi raja. Dia sudah mau mendirikan patung untuk dirinya. Yang artinya, kembali lagi, dia mau orang menghargai dia. Padahal harusnya dia pikir, kalau dia ditunjuk sebagai raja dan dia berperang ke sana sini, dia menang, Tuhanlah yang membuat bangsa Israel menang melalui Saul. Harusnya seperti di perjanjian-perjanjian lama lainnya, tokoh-tokoh Alkitab, Ishak dan sebagainya, mereka selalu kalau bersyukur, mereka mendirikan tugu sebagai peringatan untuk Tuhan, bukan untuk dirinya. Nah, itu sebabnya saudara dikasih Tuhan, hal-hal seperti ini mari kita jaga kehidupan kita. Jangan cari nama, jangan cari reputasi, jangan cari ketenaran, karena itu bisa membawa kita jatuh seperti Saul jatuh. Mari kita lihat kesalahan ketiga Saul. 1 Samuel 15 ayat 3. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Saudara yang kasih Tuhan, perintahnya jelas kepada Saul ini. Tumpas semua orang Amalek. Jangan sisakan apapun juga. Jangan bawa apapun juga. Jangan ada yang boleh dijarah. Nah, apa yang dilakukan oleh Saul? Dia bawa pulang Raja Agag. Dia bawa ternak-ternak yang bagus-bagus. Memang Saul membunuh semua binatang-binatang yang tidak bagus. Di sini Saul taat sebagian. Itu sebabnya tadi di awal saya katakan, ketika kita taat sebagian, kita harus mengerti di hadapan Tuhan itu sama juga tidak taat. Saul ini berpikir kalau dia menyelamatkan Raja Agag, dia bisa pamer. Ini loh, saya tangkap. Ini imajinasi saya. Ini loh, dia bawa keliling, mungkin bisa disaksikan rakyatnya bahwa dia sudah menangkap Raja Agag, supaya rakyatnya terkesan. Dia menyisihkan yang terbaik, karena dia bilang itu bisa dipersembahkan buat Tuhan, itu bisa dimakan buat rakyat yang terbaik.
tetapi dia melupakan perintah Tuhan. Tumpaslah semua. Jadi kesalahan ketiga dia tidak menumpas semua apa yang diperintahkan Tuhan. Jadi kalau dipikirkan, segala sesuatu yang dilakukan oleh Saul ini sebetulnya adalah untuk kepentingan dirinya sendiri, tanpa memperdulikan apapun yang diinginkan Tuhan. Saudara, ketika Tuhan suruh kita melakukan sesuatu, saya percaya Tuhan punya kerinduan, Tuhan punya keinginan untuk kita taati. Dan saya percaya ketika kita taat, nanti kita akan lihat dari tokoh-tokoh di dalam Alkitab, ketika mereka taat kepada Tuhan, mereka diberkati luar biasa. Saudara dan saya, sebagai orang percaya, kita harus menempatkan keinginan Tuhan di atas segalanya. Apa yang menjadi kerinduan Tuhan, kita harus ngerti. Dan itu butuh sebuah keintiman untuk mengerti hati Bapa, sehingga kita bisa taat kepadanya. Nah, sekarang mari kita lihat beberapa contoh tokoh di dalam Alkitab. Mereka-mereka yang begitu taat, bahkan kalau saya pikir ini contoh yang saya ambil, taatnya ini ekstrim. Dan itulah yang Tuhan mau sebetulnya. Mantap. Contohnya siapa? Abraham yang pertama. Saudara ingat di dalam Kejadian 12, Tuhan memanggil Abraham untuk keluar dari Ur Kasdim. Tuhan mau Abraham keluar dan pergi ke suatu tempat yang belum Tuhan kasih tahu. Suatu negeri yang pada waktu itu Tuhan belum kasih tahu kemana. Pada saat itu Abraham berumur 75 tahun. Artinya begini, dengan umur 75 tahun, Abraham harus meninggalkan keluarganya. Abraham harus meninggalkan saudara-saudaranya. Abraham harus meninggalkan rumahnya. Saya percaya mungkin Abraham berpikir, pasti. Tetapi toh Abraham taat melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Karena Kejadian 12 ayat 4 berkata demikian. Lalulah pergi Abram, dulunya Abraham sebelum menjadi Abraham, seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Lihat ketaatannya, seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Berapa banyak dari saudara dan saya yang mau meninggalkan semua yang kita punya dan pergi ke suatu tempat yang kita belum tahu juntrungannya, tempat yang asing. Nggak mudah, jujur tidak mudah. Tapi ada kisah ini yang mengajarkan kita, Abram bisa melakukannya, berarti kita harus meneladani Abram ini. Ketaatannya sungguh luar biasa. Bahkan di dalam kehidupan perjalanan imannya, Abraham ini berdoa sekian lama, kurang lebih 25 tahun, akhirnya dia mendapatkan seorang anak bernama Ishak. Tuhan uji imannya. Tuhan suruh dia persembahkan sebagai korban. Anak satu-satunya loh. Laki lagi. Coba renungin saudara. Kalau itu yang Tuhan minta dari kita, bisakah kita melakukannya? Abram bisa. Kalau dia pikir-pikir, Tuhan, ini anak semata wayang. Engkau janji
bahwa melalui keturunanku, melalui Ishak ini, engkau akan membuat keturunanku menjadi seperti bintang di langit, seperti pasir di laut, di tepi laut, tak terhingga, gak bisa dihitung. Nah sekarang disuruh korbankan, gak masuk akal. Tetapi Abram tidak berbantah. Dia melakukan dan dia membawa anaknya ke bukit pengorbanan. Wow. Tetapi apa yang bisa kita temukan? Karena ketaatannya, Abram diberkati luar biasa, bahkan sampai keturunannya. Apa yang Tuhan janjikan digenapi dalam kehidupan Abram. Demikianlah saudara, ketika kita melakukan bagian kita untuk taat kepada Tuhan, mengikuti setiap perintah Tuhan, maka saya percaya apa yang Tuhan sudah janjikan di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab, ada begitu banyak janji-janji Tuhan. Itu akan digenapi dalam hidup saudara dan saya. Amin. Yang kedua, nah ini juga dahsyat. Siapa dia? Nuh. Nuh ini adalah seorang yang saleh. Dan dia satu-satunya orang yang mentaati Tuhan di tengah-tengah dunia yang pada saat itu kacau, korup, dan jahat. Ketaatan Nuh untuk membangun bahtera sebelum air bah membuatnya ini menjadi seorang pribadi yang dipakai untuk menyelamatkan dunia. Saudara, Tuhan jelas perintahkan untuk membangun sebuah bahtera dengan ukuran-ukurannya. Dan apa saja yang boleh masuk ke sana. Saudara, Nuh lakukan itu di tengah-tengah tidak ada hujan, tidak ada banjir, apalagi ada air bah. Bayangin, apa kata orang? Dan dia membawa semua jenis hewan yang diperintahkan Tuhan. Dan sama sekali gak berbantah, Tuhan kenapa kok ini, kenapa kok itu, kenapa begini begitu. Perintah ini gak mudah saudara. Karena Nuh harus menerima risiko, dianggap gila. Gak ada hujan, gak ada apa, bikin bahtera. Tetapi justru karena ketaatannya itulah yang membawa berkat besar dalam kehidupannya dan semua keluarganya. Ini ada di dalam Kejadian 6 ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Ini yang Tuhan mau hari-hari ini. Tuhan sedang mencari orang yang mempunyai integritas. Orang-orang yang mempunyai ketaatan, yang mau dengar-dengaran dengan Tuhan. Tepat. Kalau Tuhan suruh A, kita lakukan A. Tuhan suruh lakukan B, kita lakukan B. Walaupun ini seperti definisi dari integritas itu. Di tengah-tengah keadaan yang sulit, saudara mungkin ngomongin sama orang ketika saudara taat, fanatik loh. Tapi kita tetap berani melakukannya. Kita tetap taat kepada Tuhan. Wow, luar biasa. Contoh yang ketiga dan yang terakhir. Siapa dia? Yosua. Di dalam situasi Yosua masuk dalam sebuah peperangan, dia dan bangsa Israel diminta untuk mengelilingi tembok Yeriko selama 6 hari. Setiap hari kelilingi 1 kali selama 6 hari. Saudara, kalau disuruh ini sih gampang. Tapi belum sampai situ, belum habis.
sambil berdiam diri tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mereka di tengah-tengah keadaan perang harus mengelilingi tembok Yeriko setiap hari 1 kali selama 6 hari. Dan pada hari ke-7 mereka diminta untuk mengelilingi tembok Yeriko sebanyak 7 kali. Dan pada akhir dari putaran ke-7 mereka diperintahkan untuk bersorak-sorai agar tembok Yeriko itu runtuh dan mereka bisa memasuki. Saudara dikasih Tuhan, yuk kita renungkan. Di tengah-tengah pasukan musuh sedang memperhatikan apa yang mereka lakukan. Buat Yosua, dia bisa saja bersama bangsa Israel berpikir, nggak salah apa yang kita lakukan ini. Nggak lazim di tengah-tengah keadaan berperang kita harus mengelilingi selama 6 hari, 1 kali setiap hari. Dan hari ke-7, 7 kali. Nggak salah. Tapi Yosua melakukan tepat seperti apa yang diperintahkan. Dan sebagai hasilnya Yosua meraih kemenangan. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita mau meraih kemenangan di dalam kehidupan kita, walaupun di depan kita ada Yeriko-Yeriko yang menghambat berkat kita, yang membuat kita tidak sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Istilahnya pokoknya Yeriko-Yeriko itu ada dalam kehidupan kita. Mari kita taat kepada Tuhan. Maka tembok itu akan runtuh. Dan kita akan mulai menerima terobosan-terobosan dari Tuhan di dalam kehidupan kita. Setiap aspek kehidupan kita. Makanya kita perlu untuk taat. Taatnya mutlak, gak boleh setengah-setengah. Dan sebelum saya akhiri, tentu saya harus membawa satu nama ini. Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah teladan kita yang paling luar biasa. Di dalam Filipi 2 ayat 8. Dalam keadaan sebagai manusia. Tuhan lagi ngajarin kepada saudara dan saya. Dia juga jadi manusia, 100% manusia. Ia telah merendahkan dirinya. Dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Dia mati untuk menggenapi kehendak Tuhan. Kehendak Bapa di sorga. Keinginan Bapa di sorga. Seperti di Taman Getsemani. Dia berkata, jadilah kehendakmu, bukan apa yang kuingini, tapi apa yang Tuhan ingini. Jadilah itu. Saudara, bisakah kita juga melakukan hal ini? Kadang-kadang kita gak mau taat karena kita banyak maunya, kepengennya kita sendiri, sehingga kita melanggar firman Tuhan. Tapi kita belajar pada hari ini, Tuhan Yesus taat sampai mati di atas kayu salib untuk menggenapi rencana Bapa di surga. Coba kalau Tuhan Yesus gak taat, kita tidak bisa menerima keselamatan. Nah mari saudara dikasih Tuhan, ini tahun 2021, Tuhan sudah memberikan visi kepada Bapak Gembala kita. Tahun integritas. Dan salah satu bentuk integritas yang hari-hari ini sedang didengungkan dan yang sedang Tuhan cari, ketaatan.
taat kepada Bapa di sorga, taat kepada pemerintah, taat kepada pemimpin kita, baik di gereja, di tempat kerja, di sekolah, di tempat kuliah. Kita taat dan melakukan apa yang Tuhan mau. Mari kita tundukkan kepala. Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mau belajar dari kebenaran firman-Mu ini Tuhan, tentang ketidaktaatan yang memberikan dampak yang tidak baik dalam hidup kami. Tetapi kami mau menjadi Tuhan, orang-orang yang didapati memiliki integritas, ketaatan. Kami mau Tuhan, sebelum Engkau datang, kami didapati taat kepada setiap perintah-Mu. Kami melakukan tepat seperti apa yang Engkau mau. Dan kami tahu ketika kami taat melakukannya, langit terbuka, surga terbuka buat kami. Berkati Tuhan umat-Mu yang saat ini semua sedang mendengarkan hamba berdoa. Biar firman-Mu ini tertanam di dalam loh hati mereka. Engkau memampukan mereka Tuhan. Roh Kudus, jamah mereka. Kalau masih ada yang bermain-main dengan tidak taat kepada perintah-Mu, ampuni Tuhan, ampuni. Biar mereka berbalik dari jalan mereka. Terima kasih Bapa. Engkau baik. Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik. Materaikan firman-Mu sekali lagi di dalam loh hati kami. Terima kasih. Segala pujian, hormat, syukur kami bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, kita ada di awal minggu pertama di bulan Maret. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini adalah perjamuan Tuhan sendiri. Diperuntukkan buat kita, untuk kita bisa merenungkan dan mengingat setiap kebaikan Tuhan, apa yang Tuhan sudah lakukan buat saudara dan saya. Mari saya ajak setiap kita mengucap syukur dulu kepada Tuhan. Kalau kita ada hari ini sebagaimana kita ada, itu juga semua karena kasih karunia Tuhan. Kita sudah menerima keselamatan dari Tuhan. Dosa-dosa kita sudah diampuni. Kita berhak untuk menerima sebuah kehidupan yang kekal. Tuhan, terima kasih buat semua ini. Engkau mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa. Engkau sungguh baik. Kami nggak bisa bayar dengan apapun juga, selain hati kami bersyukur dan lebih lagi mengasihi Engkau. Dan kalau saat ini Tuhan, Engkau mau kami makan roti ini dan minum anggur ini dengan cara yang benar, supaya kami diberkati, maka kami datang sekali lagi ke hadapan-Mu. Ampuni setiap pelanggaran-pelanggaran kami. Ampuni ketidaktaatan kami Tuhan. Seringkali kami tidak taat kepadamu. Saat ini, ampuni kami. Kuduskan kami supaya layak di hadapan-Mu. Duduk sehidangan dengan Engkau di dalam perjamuan kudus ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih, Engkau baik Tuhan. Ya rabatakanan maya rarabasyan. Lawat setiap umat-Mu saat ini Tuhan. Lawat jemaat-Mu. Hamba berdoa yang sakit disembuhkan. Apapun sakit penyakit mereka, aku perkatakan dalam nama Tuhan Yesus, jadilah sembuh. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihibur, yang membutuhkan jalan keluar, Tuhan sudah sediakan jalan keluar. Berkati setiap rumah tangga demi rumah tangga. Berkati anak-anak mereka Tuhan. Segala usaha, pekerjaan mereka diberkati berlimpah-limpah. Terima kasih Bapak. Saya mengajak kita bersama-sama untuk mendeklarasikan apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga, supaya apa yang kita perkatakan itu terjadi dalam kehidupan kita. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Saya mengajak semua untuk mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah damai sejahtera, sukacita, berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga melalui Putranya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari semua yang percaya bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Shalom.